Perkenalkan, nama saya Atafmi Haidar dengan 3 digit NPM akhir 150. Nama saya Latika Lamutura Sikanto dengan NPM 24081010 193. Halo, perkenalkan nama saya Ranggana Valino Safitra. EPM saya adalah 240810100353. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas vektor, bidang, dan ruang. Nah, dimulai dari pengertian vektor. Vektor merupakan ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruang garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Nah, di sini juga terdapat sebuah notasi vektor yang biasanya kita gunakan untuk menghitung. Nah, di sini juga terdapat simulasi gambar vektor. Oke, lanjut. Lalu sekarang masuk ke jenis-jenis vektor. Nah, yang pertama itu ada vektor 0. Vektor vektor 0 adalah vektor yang panjangnya sama dengan 0 dan tidak memiliki arah yang jelas. Karena titik awal dan titik ujungnya berada di tempat yang sama. Contohnya ini 0 sama 0. Oke. Lalu lanjut yang kedua ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menunjukkan letak suatu titik dari titik asal 0 ke 0 ke titik tertentu. Yang kita bisa contohkan, misal vektor awalnya itu 0, 0 berada di sini. Lalu sebentar. Nah, lalu vektor posisi akhirnya itu ada di sini. Kita isikan dengan angka sembarang. Pokoknya selain 0. Nah, begini. Lalu ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya atau besarannya selalu satuan. Vektor ini sering digunakan hanya untuk menunjukkan arah, bukan hanya besar atau jaraknya. Yang terakhir ada vektor baris. Vektor basis adalah suatu vektor satuan yang arahnya sejajar dengan sumbu koordinat, seperti sumbu X atau sumbu Y. Vektor ini digunakan sebagai dasar untuk membentuk vektor-vektor lainnya dalam sistem koordinat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis vektor, yaitu vektor bidang ruang 2 atau 2 dimensi. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu vektor di bidang 2 dimensi memiliki 2 arah, yaitu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Nah, vektor ini dinyatakan dengan 2 angka yang menunjukkan posisi atau arahnya. Nah, di sini terdapat 2 angka ya. Nah, ini termasuk vektor satuan. Ini merupakan posisi awal atau vektor 0. Dan ini vektor posisi. Oke. Nah, sebentar. Di sini juga terdapat sebuah notasi untuk vektor bidang ruang 2, yaitu untuk mengetahui jaraknya ya. Nah, jadi ada di sini A sama dengan akar X A pangkat 2 ditambah Y A pangkat 2. A pangkat 2. Nah, lalu sama juga di bawahnya AB sama dengan akar kurung X A dikurangi XB akar 2 ditambah kurung YA dikurangi YB akar 2. Pangkat 2 maksud saya. Nah, ini sama seperti di dalam sini. Bisa kita jadikan seperti pecahan di sini juga. Oke. Sekarang masuk ke vektor yang ruang 3 atau 3 dimensi. Nah, vektor di ruang 3 dimensi memiliki 3 arah, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kedalaman. Vektor ini dinyatakan dengan 3 angka, yaitu 3, 4, 5 misalnya.
Bedanya dengan ruang 2 ya, ini angkanya tadi kan 2, ini sekarang 3 karena 3 dimensi. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini merupakan nilai awalnya, lalu ini untuk vektor posisinya yang membentuk 3 dimensi. Ini ada 3 value, itu 3 jumlah value untuk vektor ruang R3. Nah, lalu di sini juga ada notasi untuk menghitung jaraknya, yaitu AB sama dengan akar XB dikurangi XA pangkat 2 ditambah YB dikurangi YA pangkat 2 ditambah YZB dikurangi ZA pangkat 2. Atau seperti ini ya, teman-teman. Dan juga seperti ini juga. Ini tiga-tiganya kita bebas menggunakan rumus yang mana. Ini hasilnya sama saja. Ah, di sini baik berikutnya adalah panjang vektor data bidang dan juga ruang. Apa sih itu panjang vektor? Panjang vektor adalah jarak dari suatu titik mangkal ke ujung vektornya. Dan berikut adalah rumus yang biasa digunakan untuk mencari panjang vektor. Jadi di sini misalkan dalam satu vektor A, misalkan di satu vektor A adalah sama dengan A ada A1, A2, maka rumusnya di sini untuk mencari panjang vektor adalah dengan cara kuat akar kuadrat dari ini. Misalkan jika bentuk tiga dimensi juga sama saja menggunakan rumus yang ini, mungkin bisa langsung aja ke contohnya biar langsung bisa mengerti. Nah, di sini yang menjadi pertama, jika A vektor adalah 2 min 3. Yang pertama, nah di sini eh, panjang vektor sama dengan akar kuadrat. A kuadrat di sini adalah A1 kuadrat dan di sini adalah A2 kuadrat. Keduanya ada berarti 2 pangkat 2 plus dalam kurung min 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 plus 9 sama dengan akar 13. Lalu yang untuk bentuk berikutnya, nah di sini ada vektor A ke B. Diketahui dengan titik koordinatnya adalah A sama 1, 2, dan B adalah min 2,3. Jadi di sini adalah A1, di sini adalah A2, dan di sini adalah B1, di sini adalah B2. Rumus yang kita gunakan, jadi sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya eh sa- rumusnya eh, kita menggunakan yang ini kemana B1 dikurangi A1 akan 4 ah, 4 AB panjang vektor AB sama dengan B kurangi B1 kurangi A1 pangkat 2 tambah B2 dikurangi A1 pangkat 2. Eh, jadi diperoleh di sini min 2 dikurangi min 1 plus 3 kurangi 2 pangkat 2. Untuknya adalah akar 9 plus 1. Didapat hasilnya akar 10. Atau hmm, kalian juga bisa pertama-tama jika seperti ini mencari yang ininya terlebih dahulu dengan sini AB vektor ada rumusnya seperti ini di mana sama seperti itu tadi min 2 dikurangi 1 koma
Hmm. Kalau 3 dikurangi 2, ya nantinya dapat AB, koordinat AB ini adalah -3,1. Selanjutnya dia sama seperti ini. Nantinya ini dipangkatkan 2, so- akar -3 pangkat 2 ditambah 1/2. Nah, hasilnya juga sama 9+1 dan akar 10. Perumahan. Kalau yang penunjuknya di sini ada bentuk yang 3 dimensi, sama saja seperti yang 2 dimensi yang ini satu. Yang bedanya cuma ini A, A1, A2, A3. Dan selanjutnya di sini ada D, dengan koordinatnya titik C dan juga D. Ini sama juga dengan D. Yang bedanya di sini AA, C1, C2, C3, ini D1, D2, D3. Di sini jadi ah, D1 dikurangi dengan C1 ditambah 2 ditambah C, D2 dikurangi D2 ditambah D3 dikurangi C3, yang nanti hasilnya seperti ini, akar 4+1+4 yang didapatnya akar 9 sama dengan 3. Nah, di sini ada vektor satuan pada bidang. Apa sih itu vektor satuan pada bidang? Adalah satu banyak dengan banyak satu satuan. Di sini ada rumusnya. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, maka vektor satuannya adalah dengan rumus A per eh, panjang vektor sama dengan 1/akar akar A1/2 plus A2 pangkat 2 dikali A1, A2. Untuk tiga dimensi juga tidak jauh berbeda, hanya ditambahkan ini aja. Langsung untuk soalnya aja, biar mudah. Jadi di sini ada jadi di sini ada vektor P dengan koordinat -1, 3. Ya, di sini bisa pertama-tama kita bisa mencari panjang vektornya terlebih dahulu, yaitu -1/2 plus 3/2 sama dengan akar 1+9 sama dengan akar 10. Lalu di sini di satuan vektornya bisa kita lihat rumusnya sama dengan 1 per panjang vektor kali P sama dengan 1/10 kali koordinat ini 1 - 1,3, dan hasilnya didapatkan yaitu min per 10 min per angka 10, 3/10 3/10. Lalu bentuk tiga dimensi juga tidak jauh beda seperti ini. Ah, tidak lama mencari panjang vektornya terlebih dahulu, yaitu 1/2 plus 2/2 plus dalam kurung -2/2 sama dengan dalam kurung dalam akar 1/4 plus 4 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi dapat di sini panjang vektornya 3 kali koordinat vektor Q sampai dapatkan 1/3, 2/3, -2/3. Lanjut. Di sini adalah penjualan vektor. Penjualan vektor adalah suatu operasi mendasar dalam aljabar vektor yang biasanya menggunakan jumlah alur vektor. Ya. Di sini dapat lihat rumusnya. Seperti ada misalnya A dan adalah A1, A2, dan B adalah B1 dan B2. Maka rumusnya adalah A plus B sama dengan A plus B1, koma A2 plus B2. Jadi sama seperti
panjang vektornya disamakan ini dengan ini. Eh, Kalau kalian bingung, sebenarnya ada bentuk yang bawah seperti ini. Jadi ini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Kasih jumlah, tinggal garis secara segini aja. Tadi A1 plus B1 sini A2 plus B2 B1-nya ya. Atau bisa juga kalian menggunakan yang kalau misalnya soalnya itu ada kayak eh, AI plus AC. Nah, terus yang B itu ada BI dengan BJ. Jadi kan ini tinggal samain aja yang sama-sama nyebutnya variabelnya di sini I dengan I, J dengan J. Kalau misalnya ketemu soal yang bentuknya vektor itu, terus di bentuk vektor ruang juga sama saja dengan ini, cuma ya di sini variabelnya ada tiga. Nah, langsung aja masuk ke soal seperti biasa. Di sini diketahui dengan A koordinatnya 2 min 5 dan vektor B dengan koordinat 3 4. Jadi tentukan A plus B didapatkan dengan A plus B A1 plus B1, A2 plus B2. Jadi di sini A1 1 B1 B1, A2 tambah B2 sama dengan 5,1. Misalnya ada soal kayak gini, vektor sama dengan 2i plus min E. Eh, 2i min 5j. Lalu vektor B ada 3i plus 4j. Jadi nanti di sini A plus B vektor sama dengan di sini dalam kurung 2i dengan DKI 2 plus 3i ditambah di sini dalam kurung 5j dengan plus 4j. Jadi didapat 2 plus 3 sama dengan 5i. Di sini min 5j ditambah 4j sama dengan min j. Hasilnya sama saja kan 5, min 1. Nah, ini juga berlaku ke bentuk yang tiga dimensi di sini. Lalu lanjut bagian pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah jadi dua vektor pada saat badannya sangat mirip dalam penjumlahan, kan tetapi dalam suatu vektor simetrik badannya terdapat faktor pada salah satu arah yang berlawanan karena artinya relatif, sementara dalam konteks solver yang dilakukan hanyalah mengurangi nilai-nilainya saja. Lanjut. Di sama di ini juga sama saja seperti penjumlahan yang sebelumnya. Rumusnya ada A1, A2, dan B, ada B1, B2. Dan ini dikurangi. Nantinya dikategorikan ya. Iya. Yang bentuk tiga dimensi juga tidak jauh berbeda. Langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada A vektor A vektor A sama dengan 4,5 dan vektor B adalah 5,1. Ditentukan A min B sama seperti penjumlahan sebelumnya dengan A1 dikurangi B1 jadi 4 dikurangi 5, A2 kurangi B2 berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 1,4. Sudah gitu aja terus. Lalu
Jadi hasilnya 1 min 1,4. Lalu yang B juga tidak jauh berbeda. C1 kurangi D1, lalu C2 kurangi D2, lalu C3 kurangi 5. Jadi hasilnya seperti 1 min 4,4 min 1,8 dikurangi 5 sama dengan min 3,33. Lanjut. Nah, di sini ada perkalian skalar. Nah, di perkalian skalar ini merupakan suatu nilai yang tidak memiliki ya. Referensinya skalar dituliskan sebagai K, ya, sehingga perkalian skalar dengan vektor betul sebagai bentuk KU vektor. Hasil perkalian dengan skalar vektor nantinya akan menghasilkan yang diperpanjang sebanyak 3 kali dari panjang vektor awalnya. Secara geometri, perkalian vektor matematika dapat menghasilkan beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Jika K eh, lebih besar dari satu, maka vektor KA searah dengan vektor A dan dapat diperpanjang. Dengan jika K sama dengan satu, maka vektor KA sama dengan vektor A. Nah, sedangkan jika K lebih besar dari nol, tapi lebih kecil dari satu, maka vektor KA searah dengan A dan diperpendek. Dan lalu jika min satu lebih salah. Jika K lebih besar dari min satu dan lebih kecil dari nol, maka vektor KA berlawanan dengan A dan diperpendek. Jika K sama dengan min satu, maka vektor KA berlawanan dengan arah dengan A dan panjangnya sama. Jika K kurang dari min satu, maka vektor KA berlawanan arah dengan A dan diperpanjang. Nah, ilustrasinya ini sendiri seperti ini ya. Vektor awalnya A, jika bentuknya seperti ini. Hmm, lalu berikut ini adalah rumusnya. Di sini vektor A ada A1, A2, maka K vektor A sama dengan K kali A vektor satu kali K vektor A2. Lanjut lagi, di sini ada, dan juga vektor itu ada banyak jenis bentuknya. Di sini ada vektor perkalian dengan vektor yang lainnya. Yang pertama ada dot produk. Ini mengalihkan dua produk yang hasilnya adalah pengulangan scalar. Perkalian ini berguna untuk mengetahui seberapa sejajar kedua vektor. Dan rumusnya ada dua. Yang pertama, jika diketahui sudut antara dua vektor, maka kita menggunakan rumus panjang A kali B kali cos. Sedangkan jika tidak diketahui sudut antara dua vektornya, maka rumusnya tidak jauh. Rumusnya seperti ini. A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2. Dan bentuk-bentuk tiga dimensinya juga tidak jauh berbeda. Selanjutnya, eh, di sini ada perkalian silang atau cross product. Perkalian ini mengalihkan dua vektor dan hasilnya vektor baru yang tegak lurus terhadap dua vektor awal. Dan juga sebagai catatan, di sini hanya rumus ini perkalian silang hanya berlaku di bentuk vektor tiga dimensi. Nah, dengan rumusnya A1, A2, A3, dan B vektor sama dengan B1, B2, B3. Seperti ini. Dan untuk ini bagaimana ini jadi ini perkalian hasilnya seperti A2 kali B3, lalu A3 kali B2. Kalau kalian tahu rumus determinan, seperti mencari determinan, otomatis caranya kurang lebih sama seperti itu. Kali ini. Langsung ke contoh soal. Jika soal pertama, jika kita tahu vektor A adalah 4,3 dengan skalarnya adalah 4, maka tentukan KA-nya. Ini rumus sebelumnya di sini untuk pembahasannya yaitu A vektor KA adalah K kali A1 kali K kali A2. Jadi didapat di sini vektornya 4 berarti 4 kali A1 adalah 4, eh, 4 kali 3. Jadi hasilnya yang didapat ini.
16,12. Lalu selanjutnya, jika diketahui vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor P adalah 6 dan panjang vektor Q adalah 5, maka tentukan nilai vektor P kali Q. Nah, ini karena sudah diketahui sudutnya, maka menggunakan rumus yang ini. Jadi yang pertama, karena di sini panjang vektornya sudah diketahui, panjang vektor P adalah 6 dan panjang vektor Q adalah 5, maka langsung ditulis 6 kali 5 cos 60 derajat. 6 kali 5 sendiri 30 dan cos 60 derajat itu adalah setengah. Jadi hasilnya coret-coret sama dengan 15. Lalu terus, jika diketahui vektor A kuat, vektor A sama dengan 5,3 dan vektor B sama dengan 1,4, maka ditentukan A kali B. Nah, di sini karena tidak diketahui ah, karena tidak diketahui sudutnya, maka sama seperti rumusnya menggunakan yang ini, di mana A1 kali B1, jadi A1 kali B1 5 kali 1 ditambah, kalau ditambah B, A2 yang 3 kali 4 ini B2. Jadi hasilnya 5 plus 12 sama dengan 17. Nah, berikutnya di ini soalnya nanti. Jika diketahui suatu vektor A adalah 1, 2, 3 dan B sama dengan 3 kali itu, tentukan A cross B. Nah, sini hmm, yang nanti A2, 3 langsung kita masukkan A2 ini 2 A3 B2 B3 dimasukkan semuanya ke sini, lalu digabungkan berkali hasil nilai 2 kali 1 2, 3 kali 2 min 6 dikurangi min 6, lalu koma selanjutnya min 1 kurangi 1 kali 1 sama dengan 1 dikurangi 3 kali 3 sama dengan min 9, lalu selanjutnya 1 kali 2 2 2 kali 3 6, berarti hasilnya 2 min 6, koma min dalam kurung 1 kurangi 1, koma 2 min 6, maka jawabannya adalah min 4, 8, min 4. Nah, gitu. Perkenalkan, nama saya Atef Haidar dengan NPM Akhir 150. Oke, untuk selanjutnya di sini ada materi proyeksi ortogonal. Jadi di sini kita akan membahas tiga ya, ada tiga hal, yakni proyeksi skalar, vektor proyeksi, dan juga panjang proyeksi. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama adalah proyeksi skalar. Jadi di sini adalah, jadi kita lihat dulu apa itu proyeksi skalar ya. Jadi kita mulai dari sini aja dulu. Kita buat sebuah hal perumpamaan dulu. Kita kasih warna hijau aja. Ini. Oke. Nah, dari sini adalah proyeksi skalar. Jadi di sini ada vektor A dan B kan. Jadi di sini ada vektor C yang dimana adalah proyeksi dari vektor A. Jadi di sini vektor A pada B karena ini adalah vektor A, di sini itu vektor A, ini tuh A, ini tuh B. Jadi seluruh ini adalah apanya B di sini. Nah, ini kok kenapa ada C? Karena C adalah proyeksi skalar dari A pada B. Jadi di sini, ini kan ada garis nih. Ini adalah menunjukkan bahwa panjang proyeksi skalarnya. Eh, proyeksi skalarnya gitu ya. Jadi di sini, kita itu mencari ininya. Mencari bagian sini. Nah, gitu. Jadi kita mencari yang bagian bawah ini ya dulu. Itu dari A pada B ya kan. Itu jadi gini, kita kan nyari yang C sini ya. Panjang C. Ya kan. Ini kan ada panjang C, panjang vektor C di sini sama dengan panjang A cos theta. Jadi di materi di sebelumnya kan ada cos theta kan
sama dengan vektor A kali B, vektor B per panjang A kali panjang B. Ya kan? Terus di sini A, ada panjang A dan juga ada panjang A juga kan. Jadi ini kita bisa coret ini. Habis itu kita bisa disimpulkan jadi panjang C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Nah, gini. Ini tuh juga bisa dibalik. Ini kan buat A pada B. Ya kan? Ini bisa dibalik untuk juga B pada A. Jadi di sini ini ada skalar A pada B. Di sini ada B pada A. Gitu. Jadi yang buat bedanya adalah yang A pada B itu B-nya di bawah, yang B pada A itu A-nya di bawah. Jadi yang bagian belakang sini itu pasti ada yang itu pasti yang di bawah. Gitu. Oke. Terus selanjutnya di sini ada contoh soal. Jadi di sini sudah ini disuruh menentukan operasi skalar B pada A jika diketahui vektor A X, Y, Z-nya 2 min 1 dan 3 dan vektor B min 1 2 minus 2 ya kan. Jadi kita bisa nulis ini kayak kayak gini juga boleh. Kita juga bisa nulis itu kayak gini. Ini 2 ini min 1 ini 3. Boleh banget ya kan. Ini A, di situ ini ada yang B. Ini vektor A ya. Vektor A, ini vektor B. Terus kayak gini juga juga boleh ya kan. Berarti ini min 1, 2 dan min 2 dan min 2. Nah, nah, di sini kita bisa pakai rumus yang B pada A. Jadi yang A-nya itu yang di bawah ya. Dan kita bisa hitung itu ada di sini. Jadi kan A A dot dot B. Berarti kita itu lakukannya gini. Dua dua kali min dua kali min satu. Jadi kita pakai warna apa ya? Warna biru aja wis. Nah gini, jadi kita pakai dot produk ya guys. Jadi kita dua dua kali min satu ditambah satu kali min min satu kali dua dan tiga kali min dua gitu kan. Jadi kan ini kan sama tuh gitu. Ya kan. Habis itu yang di bawah itu akar terus dua pangkat dua tambah min satu pangkat dua min satu pangkat dua tambah tiga pangkat dua ya kan. Habis itu has totalnya ini yang udah dihitung kan min 2 dan min 6. Terus yang bagian bawah akar 4 tambah 1 tambah 9. Terus jika ditambah semua ini jadi min 10 per akar 14. Di sini tuh boleh selesai ini ya, boleh selesai. Tapi kalau kalau saya lanjutin aja. Jadi ini min 10 per akar 14 kali akar 14 per akar 14. Jadi ininya jadi yang bagian bawah ini jadi angka angka biasa. Jadi bukan angka akar lagi. Jadi ini min 10 akar 14 per 14. Ini masih bisa dikecilin. Jadi ini bagi dua, ini dibagi dua, ini juga dibagi dua. Jadi sini adalah min 5 akar 14 per 7. Itulah hasilnya ya. Habis itu kita lanjut ke vektor proyeksi. Jadi kita di sini adalah untuk vektor proyeksi kita akan cari C di sini. C kan di satu garis dengan B ini. Kan satu garis nih sampai sini. Itu kan ada ini kan punyanya B. Tapi karena ada proyeksi A dan B jadinya ada C kan. Nah, C kan numpang nih di bagian vektor B. Jadi kita tuh mau nyari vektor C-nya. Nah, jadi gini, kita hitung C sama kayak tadi, ya kan sama kan, kayak yang sebelumnya kan sama tuh. Ya kan apa ada B nih. Terus kita tuh pakai C, vektor C, dot produk B satuan. Karena ini kan pakai bagian dari vektor B kan, semua kan. Jadi kita pakai B satuan. Jadi vektor A dot vektor B per panjang B kal- kali vektor B per panjang B. Ya kan? Karena ini B satuan ini.
Terus kita lanjut ke bawah, jadi vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang B kuadrat kali vektor B. Jadi ini juga ada dari A pada B, ada B pada A juga. Yang berbedanya adalah kalau A pada B, B-nya itu yang di bawah sama yang di kanan. Lalu yang B pada A itu A-nya di bawah sama A-nya yang di kanan. Gitu. Jadi untuk memperjelas saja ya. Jadi ini tuh kita mencari C di ranah B, di ranah B sini, di ranah B sini. Ini kan punya B nih. Kita nyari C-nya itu di ranah B sini. Gitu. Nah, jadi kita A-nya nggak usah. Kita hitung C sama B-nya aja. Gitu. Ya kan? Oke, lanjut kita ke contoh soalnya ya. Di sini disuruh menentukan vektor proyeksi ortogonal A pada B jika diketahui vektor A 2 min 1 3 dan vektor B min 1 2 min 2 ya kan. Di sini juga sama. Kita di sini pakai rumus yang pertama, yang A pada B, ya kan? Di sini B-nya di bawah sama B-nya di kanan sini. Berarti kita pakai rumus yang pertama ya kan. Terus kita hitung kayak tadi ya kan, pakai dot product ini, ya kan? Kita hitungnya pakai ini, pakai dot product ini berarti 2 2 kali min 1 terus tambah min 1 kali 2 lalu 3 kali min 2 ya kan? Terus terus panjang B kuadrat ini. Panjang B kuadrat kita pakai yang B sini, kita taruh bawah sini di akar min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat terus dikuadratin lagi karena pangkat 2 ya kan. Terus kali min 1 2 min 2 dari B juga. Lalu untuk hasil yang atas itu adalah min 2 min 6 per akar 1 tambah 4 kuadrat kali min 1 2 min 2. Ininya masih sama buat buat nanti ya, ini buat paling akhir. Lalu ini yang bagian atas jadi min 10, ini yang bawah jadi akar 9 pangkat 2. Ya kan? Jadi ini nanti jadi min 10 per 9. Ya kan? Terus ini kali langsung sama yang kanan. Jadi ini 10 per 9. Ini jadi min 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 2 ini jadi 10 per 9. Ini min 20 per 9. Ini jadi 20 per 9. Yang ini. Jadi hasilnya adalah yang ini. Itu adalah hasil vektor proyeksinya ya. Jadi di sini ada panjang proyeksi. Di sini adalah tugas kita adalah mencari panjangnya ini karena C sini adalah proyeksi A pada B, ya kan? Ya kan gini nih. Kalau mau digambarkan gini. Kalau digambarin. Sorry, agak meneng sedikit, maaf ya. Nah, ya kan gini nih. Ya kan gini dulu. Next sampai sini kan? Sampai sini. Ya kan? Panjangnya itu panjang ini itu harus positif. Jadi ini sama rumusnya kayak yang operasi skalar, tapi kan harus positif. Jadi ini kita tambahkan mutlak di depannya. Mutlak gini ya, bagian depannya sini. Kita tambah mutlak. Udah gitu aja. Gitu. Jadi kan harus positif, kita ambil mutlak di sini. Gitu. Ini kan. Terus kita lanjutin aja ke selanjutnya ya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Jadi di sini ada vektor A dan vektor B. 2 min 1 3 dan juga vektor B min 1 2 min 2 ya kan. Ini kita nyari A pada B. Jadi kita pada rumus yang pertama ya kan, mutlak A dot B per B di bawahnya kan. Di sini ada salah tulis di sini. Jadi ini harusnya ini eh, min 1 di sini. Di sini itu harusnya min min 1 di sini. Oh, sebentar. Ini min 1, ini 2 dan ini min 2 ya. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit kebingungan ya. Di sini 2 dan ini min 2. Nah,
Di sini juga masih sama ya kan. Ini min 2 min 6. Ini akar 1 plus 4 ya kan. Jadi ini masih mutlak. Total yang di atasnya ini min 10. Terus ini ada akar 9. Jadi yang akarnya ini dijadikan 3 karena ya akar 9 adalah 3 ya kan. Akar 9 itu 3. Nah, jadi kita mutlakin karena memang nggak boleh negatif. Jadi kita mutlakin jadi 10/3. Itulah hasilnya ya. Oke, sekian dari kami. Sudah selesai untuk presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Juga mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan penjelasan maupun di materi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.